10 Pokemon tipe Water terkuat. Hai, sebenarnya Tuan Sir udah pernah buat, tapi dalam video tersebut Tuan Sir menyertakan para starter di dalamnya. Jadi untuk video ini anggap saja sebagai part 2-nya. Tuan Sir juga tidak akan memasukkan Pokemon di video pertama, yang berarti di daftar ini Pokemon tipe Waternya adalah tim yang baru, dan diambil berdasarkan 10 Pokemon Water yang menurut Tuan Sir sangat membantu trainer. Jika kamu belum menonton videonya, silahkan cek videonya atau tekan link di deskripsi. Karena rasanya sayang kalau kita nggak mengenal Pokemon tipe Water terkuat lainnya yang lumayan berserakan di dalam game. Tipe Pokemon ini menempati tipe Pokemon dengan jumlah terbanyak, yang tentu saja ini lebih masuk akal karena dunia Pokemon saja selalu menghadirkan lautan dan juga sungai serta kolam. Kamu bisa menemukan mereka di dalam game dan memilih Pokemon tipe Water mana yang kamu inginkan. Tapi jika kamu kebingungan, mungkin beberapa Pokemon di daftar ini bisa menjadi pilihanmu. Jadi coba-coba aja dulu ya kan, buat tantangan sendiri hasil nonton video Tuan Sir. Dan berikut beberapa Pokemon tipe Water terkuat opsi kedua. Langsung saja kita masuk ke daftarnya, ayo. 10. Tentacruel. Tentacruel sudah mengisi lautan Pokemon sejak generasi pertama muncul. Tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan oleh trainer selain harus melanjutkan mereka. Tentu saja hal ini sangat menyebalkan ketika melewati lautan, kayak capek banget gitu ngeluarin repel mulu. Tapi ada hikmah di balik kemunculan mereka, yaitu XP yang mereka berikan cukup baik untuk perkembangan Pokemon. Nah, meskipun sangat menyebalkan, tapi sejujurnya Tentacruel adalah salah satu Pokemon tipe Water yang terbilang sangat kuat. Dengan kombinasi Water Poison, Tentacruel menghadirkan 8 resistensi dan 3 kelemahan. Dengan total statistik sebanyak 515, Tentacruel memberikan 120 special defense-nya, dan juga ada 100 speed-nya. Itulah kenapa kalau tipe yang dilancarkan gak efektif, Pokemon ini bakalan nyebelin banget. Umumnya memang Tentacruel adalah Pokemon yang bermain curang, dan dengan ability Clear Body-nya, statistiknya tidak akan menurun oleh ability yang menurunkan stat dari seekor Pokemon. 9. Octillery. Pokemon ini muncul di generasi kedua, meskipun memang untuk mendapatkan pra-evolusinya membutuhkan waktu karena memerlukan pancing yang berkualitas tinggi saat di generasinya, jadi mungkin akan jarang ada trainer yang membawanya. Namun di beberapa generasi, Pokemon ini udah bisa didapatkan dengan lebih mudah. Octillery cuma punya 2 kelemahan, dan dengan total statistik sebanyak 480, Octillery memberikan attack dan juga special attack-nya yang seimbang yaitu 105, dan memberikan keadilan juga di bagian HP, defense, dan special defense-nya. Namun memang terburuknya adalah speed yang hanya berjumlah 45. Namun karena dia adalah Pokemon yang mengunggulkan attack dan special attack, jadi Octillery diberikan akses ke beragam move kuat yang dimana move-move ini akan berdampak fatal saat mengenai musuh. 8. Poliwrath and Politoed. Poliwrath adalah evolusi dari Poliwrath sejak generasi pertama, sedangkan memasuki generasi kedua, Poliwrath diberikan lagi evolusi baru yaitu Politoed. Meskipun Poliwrath desanya lebih dekat dengan Poliwhirl, namun Poliwrath diberikan tipe Fighting sebagai sekundernya. Jadi ia adalah Pokemon tipe Water Fighting yang memiliki 7 resistensi dan 5 kelemahan. Punya ability Water Absorb yang bisa memperbaiki HP yang berkurang saat musuh melancarkan move Water, dan hidden ability yang meningkatkan kecepatan saat hujan. Statistiknya berjumlah 510, dan bisa kalian lihat ini rata tapi tidak mendapatkan angka 100, apalagi kelemahannya lumayan banyak. Meskipun Politoed terlihat berbeda jenis, tipenya murni tipe Water seperti Poliwhirl. Meskipun statistiknya cuma 500, tapi Politoed masih memberikan special defense yang berjumlah 100. Itu juga diikuti dengan HP-nya yang membantunya menahan damage saat masuk. Politoed juga diberikan hidden ability yaitu Drizzle yang membuat hujan turun saat ia masuk di pertempuran, dan meningkatkan kekuatan tipe Water-nya. 7. Azumarill. Pokemon ini diperkenalkan di generasi kedua, memiliki bentuk yang terbilang beda dari tipe Water yang lain. Awalnya Azumarill hanya punya tipe Water, namun saat penambahan tipe Fairy masuk, Pokemon ini pun diberikan tipe baru tersebut. Dan hal ini menghasilkan 6 resistensi, 1 kekebalan, dan 3 kelemahan. Azumarill tidak berfungsi sebagai penyerang yang handal, tapi ia memiliki pertahanan tubuh yang sangat besar. Para trainer mempertimbangkan tanki ini untuk mengikuti mereka. Dengan total statistik sebanyak 420, Azumarill memberikan 100 HP-nya yang terbilang sangat tebal banget. Ini juga didukung dengan 80 defense dan special defense-nya. 6. Kingdra. Kingdra sudah muncul sejak generasi kedua. Hal paling ikonik tentang Pokemon ini adalah sulitnya mengalahkan ia di salah satu gym leader di generasinya tersebut. Ini dipicu dengan move tipe Dragon dan Dragon yang tidak terlalu sering muncul. Dan kelemahannya pada masa itu hanyalah Dragon. Dengan total statistik sebanyak 540, Kingdra tidak mengunggulkan stat hingga 100, yang memberikan keadilan pada setiap bagian statistiknya. Jadi saat melancarkan serangan ini termasuk netral, dan saat menerima kerusakan ia juga terbilang netral. Jika lawan tidak mempersiapkan kelemahannya, Pokemon ini akan sangat sulit untuk dijatuhkan. 5. Gastrodon.
Muncul di generasi keempat, Pokemon ini memiliki kombinasi typing yang umumnya sangat bagus dalam pertempuran. Ia menurunkan kombinasi tipe Pokemon di generasi sebelumnya yaitu Water Ground. Kombinasi ini membuat Gastrodon mendapatkan 4 resistensi dan 1 kekebalan serta juga 1 kelemahan. Kelemahan tersebut adalah Grass yang 2 kali lipat menghantamnya. Keuntungannya memang ada pada kekebalannya. Umumnya Water benar-benar akan dijauhkan dari elektrik, tapi Pokemon dengan kombinasi typing ini tidak akan keberatan. Dengan total statistik sebanyak 475, Gastrodon menghasilkan 111 HP. Kekurangannya memang ada pada speed, karena memang statistik Pokemon kadang turun naik. Namun bagusnya Gastrodon juga punya special attack yang tinggi. Jadi selain mampu bertahan, ia juga bisa memberikan kerusakan yang besar. 4. Walrein. Walrein diperkenalkan di generasi ketiga. Sejak awal, Pokemon ini sudah menjadi musuh yang tangguh. Dengan kombinasi typing Water Ice, Walrein memiliki 4 kelemahan dan 2 resistensi. Ya ini terdengar tidak adil sih, tapi Walrein dibekali dengan jumlah statistik sebanyak 530. Ia mendapatkan HP sebanyak 110 dan special attack sebanyak 95. Diikuti juga dengan keadilan di setiap statistiknya. Dan Pokemon ini memberikan move tipe Ice-nya dengan sangat mengerikan, termasuk Circle yang mematikan. 3. Rotom Wash. Pokemon ini diperkenalkan di generasi keempat sebagai bagian dari peralatan Rotom. Dengan kombinasi typing Electric Water, Rotom Wash mendapatkan 5 resistensi dan 2 kelemahan. Kelemahan tersebut adalah Grass dan Ground. Namun Rotom Wash juga dibekali Levitate yang membuat move Ground tidak berdampak padanya, kecuali ada ability yang mematahkannya. Mesin cuci ini memiliki jumlah statistik sebanyak 520, yang dimana ia memberikan defense, special attack, dan special defense yang berada di angka 100. Dan Pokemon ini memang dikenal kuat berkat kombinasi tipe dan juga statistik yang ia miliki. Meskipun memang Rotom Wash dominan mempelajari move elektrik. 2. Dracovish. Pokemon generasi ke-8 ini umumnya memang tidak akan terbuang dari jajaran Pokemon kuat. Kombinasi typingnya sama seperti Kingdra, yang membuatnya menjadi fosil yang sangat kuat yang pernah muncul di dalam dunia Pokemon. 2 ability yang ia dapatkan seperti Water Absorb dan juga Strong Jaw adalah ability yang sangat membantu bagi kekuatannya. Dracovish dibekali dengan total statistik sebanyak 505, yang dimana ia mengunggulkan defense dan memberikan stat yang adil di beberapa bagian. 1. Dondozo. Dondozo diperkenalkan di generasi ke-9 dengan segenap kekuatannya. Meskipun katanya agak bodoh, tapi Dondozo sangat kuat sebagai tipe Water, memberikan total statistik sebanyak 530 yang dimana memberikan 150 HP, 100 attack, dan 115 defense. 3 statistik ini adalah statistik utama yang menemani Pokemon, dan Dondozo memborong semuanya. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Water terkuat, tanpa memasukkan starter dan juga legendary pastinya. Umumnya memang tipe Water dominan mempertahankan diri baru menyerang. Mereka lebih mempercayai air yang tenang namun mematikan. Keberadaan mereka masih sangat diperlukan dalam tim. Itulah mengapa tipe ini adalah salah satu dari 3 tipe starter. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Jika kamu punya pendapat lainnya silahkan tambahkan melalui komentar. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada kalimat yang kurang tepat. Silahkan bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Tuan Sir tetap semangat dalam menyajikan konten-konten terbaru di setiap harinya. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Tuan Sir pamit. Dadah.